coba ngeberaniin diri. Bismillah. Ternyata itu dia. Apa-apa. Yang penting nggak ada krot lah. Oke, sekarang kita jalan dari itu di belakang tuh posnya, pos Gunung Marapi ya, bukan Merapi. Kali ini sendirian, nggak ada teman-teman. Jadi tadi ceritanya aku salah ngambil pos. Di Google Maps tuh ada dua. Yang satu pos BKSDA dan satu lagi pos Merapi. Info dari warga lokal, kalau pos Merapi itu udah 1 tahun nggak buka lagi. Jadi aku jalan tuh ngikutin Google Maps ke pos Merapi dan ternyata salah. Dan untungnya ada warga lokal di kebun nawarin buat nganter ke pos BKSDA, tempat yang seharusnya buat regis. Dan ya sekarang aku sendiri jalan, mudah-mudahan aman karena katanya di sini sih rame ya. Oke, bismillah. Nah, di sini ada sumur nih, bisa buat diminum. Nah, itu ada jembatan. Kayaknya sih ini yang dibilang sama petugas regisnya buat ngambil air. Ya sih kalau dilihat tuh kayak bekas salur air ya. Tuh ada pipanya juga, nggak tahu ngarah kemana. Hati-hati. Bambunya udah mulai lapuk. Tanjakannya lumayan. Lumayan bikin ngap. Nih, sama nggak ya? Aduh. Coba tes yang ini aja. Nggak ada nih, enak rasanya. Aduh. Ternyata nggak berhenti. Lebih parah, lebih banyak akarnya. Kita ngeres di sana aja sih. Apa tuh? Kayak warung ya? Coba kita lihat ke atas nanti. Ternyata beneran warung dong. Warung pertama yang aku jumpain waktu mendaki. Treknya lumayan sih, udah bikin ngap selama ini. Tuh. Treknya akar ke bawah terus. Tadi aku startnya jam 1.35 dan sekarang jam 2.15. Aku nggak tahu nih pos 2 atau bukan ya, karena nggak ada plang sih. Tadi di bawah sebenarnya ada warung juga di pos 1, tapi aku nggak tahu kalau itu pos 1. Warungnya kalau ini kan masih ada terpal nih. Kalau di sana udah nggak ada karena katanya udah kena badai. Oke, ntar lagi kita lanjut minum dulu. Dapat trek bonus. Lumayan walaupun cuma beberapa meter. Cek lagi. Jadi aku berhenti karena di atas tadi lewat kayak ada monyet tapi warna emas. Yang satu di atas sini, satu lagi di sini. Ini kayaknya.
tuh lompat-lompat. Nggak nampak. Tapi yang jelas kerannya warna merah. Merah-merah golden gitu. Dan ternyata ada warung lagi. 3 warung, dan aku tadi di jalan jumpa dua orang dari Siantar. Katanya masih ada sekitar 2 warung lagi, 3 warung sebenarnya, tapi satu warungnya ada aku jumpa yang di depan ya. Oke, 2 warung lagi, dan kayaknya di sini tuh nggak bilang pos ya. Ya pos juga, tapi posnya itu per warung. Ya kayak gitu sih, tapi nggak ada satupun yang jualan. Mungkin kalau di luar udah nggak wajar. Kalau di luar mungkin udah wajar ya jumpa warung, tapi pengalaman pertama aku jumpa warung di gunung. Treknya masih menanjak. Kalau kita lihat di GPS sih masih ada sekitar 1 kiloan lagi kalau ditarik garis lurus sih, tapi kan nggak mungkin perjalanan 1 kilometer. Ya setengah jam mungkin atau 1 jam udah nyampe ya. Oke, tetap semangat. Oh ya, sedikit saran buat kalian, sebenarnya kalau bisa tuh jangan mendaki atau masuk ke hutan rimba sendirian, karena itu sangat berisiko. Dan aku tahu resikonya, resiko aku, dan aku mencoba untuk membuatnya menjadi lebih sedikit aman ya. Aku udah punya GPS di HP sebenarnya sih. Aku juga di sini naik ke gunung yang lumayan rame, walaupun bukan hari Sabtu Minggu, tapi di jalan tetap ada orang. Jadi aku tetap nanya tentang treknya gimana, berapa orang yang ada di atas, pokoknya semua informasi yang kalian butuhkan, dan kalian siapkan perlengkapan se-safety mungkin. Dan kalau bisa naik itu minimal 3 orang. Oke? Karena kalau 2 orang, kalau salah satunya kenapa-kenapa, yang satu orangnya ini nggak bakalan bisa ngebantu. Kalau nurunin yang satu lagi nggak mungkin, kalau nungguin juga berbahaya. Makanya 3 orang, jadi 1 orang kalau ada yang sakit, 1 orang yang jaga, 1 orang cari pertolongan. Oke, jangan ditiru. Oke, jadi kita kayaknya udah mau sampai ke Cadas nih. Treknya soalnya udah berbatu, dan satu hal, view-nya bagus. Gunung Singgalang. Kapan ya ke sana? Itu yang belakang apa ya? Kalau ada yang tahu, komen. Komen aja. Mudah-mudahan sebelum sunset udah nyampe sih. Di atas juga tadi kedengaran suara orang, mudah-mudahan Cadas. Soalnya udah lapar. Bentar. Ada Luis kayaknya sih. Iya ada Luis. Itu juga tuh. Jalurnya nggak perlu diungkapkan pakai kata-kata. Mungkin kalau di Aceh itu mirip sama trek Burnitelong, walaupun pendek, tapi treknya tuh curam, langsung nanjak. No bonusnya cuma 5 meter. Akhirnya nyampe di area camp. Kata kawan-kawan yang di bawah, para pendaki yang lain, ini sih daerah Cadas kayaknya. Tapi ada jumpa satu spot yang lumayan sih buat tenda 2 orang. Treknya tuh udah banyak berbatu ya, trek ala-ala summit ini. Tuh. Ada satu tempat yang aku pengen nge-camp, tapi nggak tahu sih di mana letaknya. Ini udah mau sunset nih, pemandangan. Oke, sekarang waktunya set up camp. Tenda udah jadi, di luar lagi sunset,
bawa tripod, tapi kepala tripodnya hilang di travel waktu aku balik ke arah Bukit Tinggi. Oke, karena udah lapar aku langsung masak. Menu makan malam kali ini tuh ada oatmeal, ada Koko Crunch, lalu aku campur sama susu sedikit. Sekarang kita lagi memasak snack kah atau menu utama? Snack. Kopi jangan lupa, karena aku lupa bawa cangkir dari rumah. Ya udah, ini dia Nescafe, tapi isinya wah, ini bungkusnya nih buat sendok. Kalau cerita soal cuaca sih di sini dingin juga. Saya coba cek dari jam tangan abal-abal, 8,8 derajat, lumayan dingin. Nah, kalau kemarin mungkin di shelter 1 Gunung Kerinci aku masih berani pakai celana pendek. Seharusnya memang nggak bisa ya, karena itu nggak merawat diri sendiri, bikin penyakit. Tapi ya nggak apa lah. Bukan sok gaya, tapi aku memang suka gitu kalau ke gunung yang belum pernah aku naik, dan aku pertama naik aku suka pakai pakaian yang biasa aja biar aku beradaptasi. Tapi seharusnya sih nggak boleh kayak gitu ya. Ini aku udah pakai fleece ya, fleece itu kan fleece. Ini kaos jaklom, jangan lupa dibeli. Ini biasa aksesoris aku. Dan ini sengaja kemarin waktu ke Bukit Tinggi aku nyari nih buff, karena hidung aku mampet waktu muncak ke puncak Indrapura ya. Indrapura bukan Indramayu. Kalau ada yang nanya kenapa ada api, nggak tadi sih, dari pertama nyampe tuh di depan area tenda aku tuh banyak sampah. Ya sebenarnya kan sampah itu kesadaran pribadi ya. Seharusnya tiap-tiap pendaki atau tiap pengunjung itu nggak bisa dan nggak boleh buang sampah sembarangan. Masa alam udah nampain kita keindahannya, malah kita balas dengan kerusakan. Ya kalau dibilang berat sih nggak berat, kan kita bawa snack tuh. Snacknya kita bilang lah 250 gram. Terus kan snacknya udah kita makan, masak tinggal bungkusnya doang cuma berapa gram, nggak sanggup bawa kan, aneh gitu. Jadi ya aku bakar sih. Tapi kalau udah habis nanti mungkin aku bawa pulang besok. Tuh siap ngopi tadi sambil ngeliatin pemandangan Bukit Tinggi sih. Keren, sumpah keren. Selamat pagi. Udah pagi aja ya. Cuacanya kayak berkabut nih. Bulannya masih nampak. Jam 7.40 aku mulai summit. Gak kejar sunrise sih, yang penting ke puncaknya aja udah. Matahari udah keluar tapi cuaca masih dingin ya. Aku pakai buff karena hidung sama telingaku agak berdengung sih. Mungkin ini karena dingin ya. Yaudah aku pakai buff daripada kenapa-napa. Ya jangan pernah mendaki ketika kalian sedang sakit. Lapangan bola kayaknya Tugu Abel ya, coba kita cek.
almarhum Abel Tasman. Semoga almarhum tenang di alam sana. Ada 3 tenda di sini. Itu bekas warung kayaknya. Itu pucuk sama mati kayaknya. Ternyata ini yang disebut lapangan bola, bukan yang ini. Itu di dekat tugu Abel. Ini lapangan bola. Wis, keren. Kita tujuannya kemana ya? Sana kah? Sana? Coba kita ke sana. Karena sendiri ya udah terpaksa selfie. Ya, yang aku ceritain tempat aku pengen ngekam sih di sini sebenarnya ya, di lapangan bola. Padahal tempatnya tuh datar tuh, lihat. Pasir bekas letusan kayaknya. Banyak rumput juga. Nah, serasa ada di Mongolia. Aku mau cek GPS dulu ke arah mana nih. Jangan salah. Kalian tahu apa yang gue lihat? Wow, di Kerinci kemarin aku gak bisa lihat kawahnya, tapi ini wow, bawa belerangnya sih terasa ya. Kayaknya kawah yang ada airnya di sana tuh ada nampak 3 orang lagi jalan. Itukah Puncak Merpati atau ini? Kalau secara kasat mata sih tinggi yang lebih sana ya. Coba aja yang sini dulu, foto sama plakatnya. Sedikit lagi. Kayaknya bukan Tugu Merpati, karena ini fuck man. Karena ini alat pemantau gunung api. Wait, what? Wow. Aduh. Kalian bisa lihat ada kawahnya tuh. Datar, tapi kayaknya berbahaya buat camp. Nih, nggak tahu aku. Bisa dilihatin nggak ya di sana ya? Aku takutnya di sana tuh. Bagus nggak jalannya? Atau kita harus mutar ke sini? Baterai tinggal sedikit. Coba aja ke sana. Ali Nadia, cinta tak selamanya indah, Dek. Ya, sebenarnya aku agak fobia dengan ketinggian. Lebih tepatnya takut jatuh, takut mati, karena dosaku masih banyak.
berani lebih dekat. Wih, lumayan dalam sih. Nggak tahu berapa ratus meter, tapi yang pasti bikin aku takut. Wah, sensasi baru. Tapi yang paling penting safety. Kalau nggak berani ya udah, nggak usah dekat-dekat. Aku matiin kameranya ya. Tadi di belakang tuh jumpa kawan-kawan mendaki lain. Ternyata puncak yang tadi tuh, yang tempat pemantauan gunung api, itu nama puncaknya tuh Puncak Garuda. Dan yang sebelah kanannya tuh baru Puncak Merpati. Aku matiin dulu. Bismillah. Ternyata di situ ada kawah lainnya. Aku nggak mau dekat-dekat. Angin udah lumayan kencang. Itu nampak tuh di depan tuh ada danau apa ya, danau Singkarak bukan sih? Kata kawan-kawan yang lain sih kerinci nampak dari sini, makanya tuh ada satu bertutup awan, nggak tahu nampak apa nggak di kamerakan, tapi yang pasti itu paling tinggi dan semua gitu. Ya bisa jadi sih. Aku berhenti bentar, aku coba menguatkan diri melihat ke bawah, tapi nggak nampak sih. Mau lihat itu kawan-kawan yang sana berani, kalau aku kurang sih. Mudah-mudahan hilang fobia ketinggian. Aku coba beraniin diri. Bismillah. Ternyata itu dia. Lama-lama. Salah satu pengalaman yang paling menebarkan dalam hidup aku. Tapi aku suka sensasinya, karena aku pengen bukan mengalahkan, tapi menghilangkan fobia ketinggian. Karena itu sebenarnya mindset pikiran kita ya. Kita wajar takut terjatuh, takut mati, sudah pasti semua orang mengalaminya. Sedikit lagi Puncak Garuda, Puncak Merpati. Alhamdulillah. Allah. Akhirnya sampai ini Merapi. Thank you buat Jaklon yang udah mensponsori perjalanan ini. Thank you. Walaupun trek tapi kencang, dingin. Obat terbaik bagi mereka yang takut, kesepian, atau tidak bahagia adalah keluar dari rumah, di suatu tempat di mana mereka bisa sendirian dengan surga, alam, dan juga Tuhan.